Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Gegeran, yang kami hormati Ibu Guru SD Negeri Gegeran, yang kami hormati mahasiswa PPL STKIP PGRI Pacitan. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat nikmatnya, kita semua dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara pengimbasan budaya positif dengan tiada alangan suatu apapun. Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul kiamah kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan acara yakni pengimbasan budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyati CGP Angkatan 5 SD Negeri Gegeran Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya kepada Bu Sri Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dan berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Sebagai tugas saya menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 5. Ibu kepala sekolah yang terhormat dan ibu guru serta adik-adik mahasiswa STKIP Kabupaten Pacitan, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kesediaan waktunya untuk mengikuti pengimbasan yang saya lakukan. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, acara pengimbasan ini saya mulai dengan video aksi nyata penerapan budaya positif di kelas saya.
Jadi ini proses susunan keyakinan kelas yang kita sepakati antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas ini bukan kehendak guru saja, tetapi kesepakatan semua warga kelas. Dalam penyusunan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu boleh menggunakan metode yang lain sesuai dengan kreativitas
kapasitas masing-masing guru. Yang terpenting adalah menyusun keyakinan kelas ini atas persetujuan semua warga kelas.
di kelas kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selanjutnya saya akan ke materi budaya positif modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, sebagai pembukaan di materi ini, saya mohon Bapak Ibu untuk mengomentari setuju atau tidak setuju dengan tindakan ini. Maaf. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Ya, yang keras? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini misalkan ada anak yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau lomba pelajaran tertentu, dia mendapatkan juara, mendapatkan penghargaan dari kita, itu meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak, pendapat Bapak Ibu? Oke, setuju. Jawabannya nanti ada di materi. Kita akan bahas materi dulu, nanti kita baru tahu apakah hukuman, penghargaan ini dapat memberikan hal yang positif bagi anak-anak. Nah, topik sosialisasi kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Ya, cukup banyak Bapak Ibu materinya. Oke, selanjutnya kita ke materi 1 yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Oke, ada permainan coba buka kepalan tanganku. Nah, Ibu sekarang menuliskan sesuatu di secari kertas yang hal itu adalah mengenai benda, nilai atau apapun yang sifatnya sangat berarti bagi kehidupan Bapak Ibu. Mungkin nama mantan pacar juga boleh. Ya, berat. Oke. Sekarang saya tanya, kalau misalkan saya ke pendidik, ya, kira-kira kalau itu adalah sesuatu nilai yang sangat berharga buat kehidupan pendidik, terus saya minta untuk membuka kepalan tangan pendidik, kira-kira bagaimana? Pendidik apakah bersedia membuka kepalan tangan itu atau tidak? Pendidik bersedia. Kalau pendidik mungkin mainnya dipakai tuh, ya. Kalau saya disuruh menulis, ya, kemudian itu sesuatu yang berharga, sangat berharga untuk pendidik, dan itu pokoknya tidak sembarangan, ya. Sangat bernilai bagi kehidupan panjenengan. Kira-kira kalau misalkan saya atau orang lain yang meminta untuk membuka kepalan tangan itu, mungkin itu adalah rahasia terbesar di dalam kehidupan itu. Boleh orang lain membukanya atau tidak? Kalau menurut saya, karena itu sesuatu yang sangat penting bagi saya, mungkin saya tidak bersedia. Ya, ada yang bersedia membuka, ada yang tidak bersedia membuka. Berarti kuncinya, Ibu, kuncinya apa? Maaf. Kuncinya kontrol ada di diri kita masing-masing. Intinya, orang lain tidak bisa mengontrol diri kita, dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah, ini nanti yang akan kita pahami selanjutnya. Ya. Nah, jadi intinya apa yang terjadi? Ada yang bersedia membuka, ada yang tidak bersedia membuka, tergantung alasan masing-masing. Sekarang lanjut. Ilusi kontrol. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira kalau bapak ibu disuruh memilih dari 4 ilusi ini, manakah ilusi yang Anda yakini selama ini, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti mendalami materi selanjutnya? Ya, mungkin ada yang ilusi pertama, mungkin ada yang membuat orang merasa bersalah. Misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran terlambat masuk kelas gitu. Kemudian Bapak Ibu memberikan sanksi, memarahi anak, itu membuat orang merasa bersalah. Itu menguatkan karakter seseorang. Mungkin ada yang mempunyai ilusi seperti ini. Tetapi ada juga yang penguatan karakter, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ini Bapak Ibu sendiri yang memahami. Baik, selanjutnya, nah ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Ini perbedaannya. Jadi pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kira-kira ini dapat menimbulkan konflik itu yang mana, Bu? Pasti yang stimulus respon, ya. Nah, karena kita mencoba mengubah pandangan orang lain, padahal pandangannya berbeda, ya. Tentu satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak melanggar aturan itu suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti permainan tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Ya. Sekarang lanjut, ya. Nah, ini hubungan antara disiplin positif dengan teori kontrol. Nanti kita akan membahas satu persatu. Jadi ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, segitiga restitusi. Ya, ada juga nanti nih penyusunan kegiatan kelas seperti yang ada pada aksi nyata saya. Nah, Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Nah, apakah disiplin itu seperti yang digambar ini? Jadi anak tidak mau perhatikan, lalu kepalanya kita ya. Nah, apakah disiplin itu harus semua sama? Seperti ini, langkahnya sama, gerakannya sama seperti tentara baris gitu ya. Nah, apakah makna disiplin? Jadi disiplin itu Bapak Ibu sebenarnya artinya itu belajar. Nah, jadi jauh sekali ya dengan pemahaman kita selama ini, ya. Saya dalam mengikuti pembelajaran di modul 1.4 ini juga sangat membuka pikiran saya, wawasan saya tentang apa yang saya lakukan selama ini ternyata sangat berbeda dengan harapan yang diinginkan, ya. Jadi makna dari kata
ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun di budaya kita ternyata makna disiplin ini berubah. Ya. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak-Ibu? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi orang itu disiplin karena tidak dapat hukuman atau sanksi. Jadi bukan dari diri kita, ya. Ini makna disiplin. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa Bapak-Ibu? Profil belajar Pancasila, ya. Nah, profil belajar Pancasila itu apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada tiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa membedakan antara yang satu, kedua, dan ketiga. Yang ke satu ini untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti orang itu melakukan sesuatu karena dia tidak kena hukuman, Bapak Ibu. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini, tujuannya ke apa? Disebut motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari diri seseorang. Kalau motivasi satu dan motivasi dua itu datangnya dari luar. Jadi dorongannya itu karena ada hukuman dan ada penghargaan atau imbalan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dari ketiga motivasi ini yang Bapak Ibu inginkan yang mana? Yang Bapak Ibu pilih kira-kira yang mana? Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Jadi diharapkan anak-anak nanti melakukan segala sesuatu, melakukan disiplin itu bukan karena imbalan atau penghargaan yang kita berikan, tetapi karena dorongan dari dalam diri anak-anak, ya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Nah, ini tindakan orang, kemudian Bapak Ibu menentukan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali hukuman, ya betul sekali, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari
ke sekolah? Hukuman, ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret, ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan, ya, jadi melepas sepatu sebenarnya. Hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, ya, karena pada pelajaran PJOK, ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati, jadi melukai perasaannya untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya. Ini hubungannya dengan tadi yang awal, berikut apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya, ternyata seperti ini. Oke, selanjutnya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu identitas gagal melawan versus identitas sukses. Identitas gagal itu diciptakan atau terjadi karena adanya hukuman. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa hukuman itu tidak baik untuk anak, ya Bapak, ya. Nah, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ternyata hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya. Tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek, menguatkan untuk murid atau anak jangka panjang dalam jangka waktu panjang. Ini kalau korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti, dan seterusnya. Hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena tindakan ini hanya menegaskan ketidakmampuannya. Selanjutnya restitusi. Nah, Bapak Ibu mungkin dari Bapak Ibu baru mendengar kali ini, ya, istilah restitusi. Ya, saya juga baru belajar di Pusat 1.4 ini, ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah pilihan terbaik untuk kita, ya, untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan dihukum atau diberi konsekuensi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu tidak diberi hukuman, tetapi
dia belajar dari kenapa dia berbuat salah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam. Restitusi diri adalah cara yang paling baik mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya yakin bahwa Ibu sudah pernah melaksanakan atau secara tidak sadar melaksanakan tindakan restitusi ini sebenarnya ya. Cuma kita baru menyadarinya. Yang lainnya itu keyakinan kelas. Seperti pada aksi nyata saya, kami di kelas 4 membuat atau menyusun keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kan selama ini di kelas-kelas kita kan mesti ada tata tertib gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mungkin sekarang marilah kita ganti dengan keyakinan kelas. Karena kalau tata tertib itu datangnya dari satu arah yang membuat kita, ya. Jadi mungkin kurang efektif dalam pelaksanaannya, ya. Tapi kalau peraturan apa keyakinan kelas itu datangnya dari dua belah pihak, dari anak-anak dan kita. Kita menyusunnya secara bersama-sama untuk disepakati bersama. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini, Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang satu kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang satunya tertib, aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Itu perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan itu apa? Istilahnya bisa dilihat gitu. Perilakunya itu adalah apa kesepakatan kelas. Tapi nilai-nilai yang dituju, misalnya menyayangi teman, gitu, itu berarti masuknya ke keyakinan kelas. Ini nilai-nilai kebajikan yang kita yang dituju. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tabel P dan Y. Jadi menghormati, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contohnya ya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Ini contohnya, contoh. Ini datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Jadi, ya. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain. Kalau berperilaku contohnya tersenyum ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, gitu. Nah, kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, bekerja. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu adalah apa? Tadi nilai-nilai yang dituju. Tapi kalau peraturan ini dilarang menggunakan narkoba. Jadi keyakinan kelasnya kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi keyakinan kelasnya apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Oke, lanjut. Sekarang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kasih sayang atau penerimaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Nah ini mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai anak-anak di kelas itu, ya, yang misalnya anak itu setiap masuk kelas dia apa berbuat, mendekati kita, itu berarti dia ada apa namanya kebutuhan apa kasih sayangnya, kemudian apa menginginkan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan dasar manusia. Nah, kasih sayang contohnya ini disukai, diterima, akrab dengan orang tua. Penguasaan itu ingin
mencoba hal baru, contoh-contoh perilaku anak atau perilaku individu merasa kecewa bila melakukan kesalahan dan seterusnya. Contoh perilaku kesenangan dan kebebasan. Ini kalau anak suka pada saat masuk kelas itu tidak mau duduk, ya, selalu bergerak kesana kemari, itu mungkin ada kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Nah, sekarang ada di materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, kita bisa membedakan motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Ini kontrol dari luar, kontrol dari luar. Menghindari hukuman. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan atau contoh-contoh perilaku yang kita lakukan pada penerapan 5 posisi kontrol. Misalnya pada tahap kedua, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi memarahi itu penghukum, ya, posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita berceramah dan menyatakan, ibu kecewa sama kamu, nak, kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, itu dari posisi kita itu membuat orang merasa bersalah. Bapak itu mungkin merasa tidak pernah melakukan ini, ya. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan anak itu tidak dengan posisi manajer, tapi dengan posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Ya. Kalau posisi kita sebagai teman itu untuk mengatasi perilaku anak yang kurang baik itu dengan membuat alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur untuk memantau. Kemudian kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada posisi hukum itu hasilnya yang dihukum, yang dikenai, yang melakukan kesalahan itu. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan seterusnya. Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu dari 5 posisi ini, kira-kira yang Bapak Ibu inginkan untuk diterapkan dalam menghadapi perilaku anak yang kurang baik gimana? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mana? Manajer. Ini tidak menimbulkan konflik, ya. Jadi menguatkan pribadi murid, meletakkan dirinya sebagai orang yang individu yang positif dalam dunia berkualitas. Tapi selama ini kita itu kebanyakan yang di sini ini, Bapak Ibu. Oke, betul. Nah, tidak terasa sebenarnya melukai hati anak, ya. Tidak efektif dalam merubah perilaku anak ke arah yang lebih baik. Ya, jadi marilah kita belajar dari kesalahan juga sebagai pendidik, dan kita belajar untuk menjadi manajer di dalam kelas kita. Setuju bukan? Siapakah yang mengatakan pernyataan-pernyataan? Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ya, jadi dari kalimat-kalimat ini bisa kita kelompokkan termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana. Jadi kalau Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan dengan menanyakan anak-anak dengan baik-baik, misalkan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, berarti anak-anak berpikir untuk merubah perilakunya dari dalam diri anak sendiri. Jadi anak berpikir, oh ternyata saya salah, saya akan berbuat yang lebih baik lagi, tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memposisikan anak dalam posisi bersalah. Nah, segitiga restitusi. Ya, dalam segitiga restitusi ini ada aksi nyata saya.
videonya. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi dalam mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Ini percakapan yang saya lakukan pada saat menstabilkan identitas. Jadi tanpa menimbulkan perasaan bersalah bagi anak. Karena keyakinan kelas itu disusun oleh semua anggota warga kelas, maka otomatis anak-anak kan merasa mengubah keyakinan itu. Jadi mereka diharapkan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak untuk merubah perilakunya yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi memperbaiki diri. Ya, jadi percakapan atau kalimat-kalimat yang kita sampaikan ke anak-anak itu dalam proses menstabilkan keadaan dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa, ya, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan.
pelajaran dua tadi. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Astia, kelas 4, SD Negeri Veteran. Saya senang dan saya berjanji tidak mengulangi perbuatan saya lagi. Saya akan menghormati dan menyayangi teman. Saya akan mengindahkan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikian contoh penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi anak-anak yang melakukan ketidakdisiplinan. Nah ini segitiga restitusi itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan pernyataan atau kalimat-kalimat bukan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu tidak kita pojokkan dengan kalimat-kalimat menyalahkan, ya. Kemudian tahap kedua validasi kebutuhan, itu dengan menanyakan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan tindakan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu penting ya, kita susun untuk mencapai hal-hal positif di lingkungan sekolah kita. Nah ini contoh kata-kata yang disampaikan guru ke anak dalam menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi pernyataan-pernyataan ini atau kalimat-kalimat ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah yang langkah yang terakhir, tahapan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya demikian Bapak-Ibu materi yang saya sampaikan pada modul 1.4. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Pakai linknya. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau bertanya, bagaimana untuk mengatasi anak yang tidak berubah meskipun sudah kita restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Didin. Jadi begini Bapak-Ibu, sebelum kita ketindakan, setiap hari kita harus punya jurnal. Jurnal itu mencatat perkembangan siswa tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sikapnya. Jadi untuk anak-anak tertentu itu, kita harus tahu misalkan kita mempunyai anak yang bermasalah, otomatis kita mempunyai catatan tentang anak itu. Progresnya bagaimana? Kalau kita sudah berulang kali sudah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tindakan-tindakan restitusi dan sebagainya untuk melakukan terapi atau menyelesaikan permasalahan anak tadi tidak ada hasilnya, maka ya kita harus menghubungi orang tua, kolaborasi dengan orang tua. Tapi terlebih dahulu tentunya kita harus konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian nanti kita bagaimana kelanjutannya, ya, apakah kita membutuhkan orang-orang yang profesional misalnya gitu ya, atau pihak-pihak yang lebih mampu untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi kolaborasi antara rekan sejawat, mungkin ada pengalaman yang lain atau mungkin restitusi
sekolah, bagaimana nanti yang selanjutnya yang akan kita laksanakan. Saya kira demikian, Bu Didi. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah, ya? Ya. Terus ini saya punya ide, Bapak Ibu, yaitu ini mulai minggu kemarin untuk diterapkan di kelas saya itu anak-anak mempunyai buku harian atau diary. Jadi anak-anak itu menuliskan apa yang dia rasakan, apa yang dia tulis, namanya diary ya, selama dia belajar di kelas dan bersosialisasi dengan teman yang lain di luar kelas. Terus selama belajar di sekolah itu apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, mungkin ada PR dan lain-lain, keluh kesah dan lain-lain itu dituliskan di buku harian anak. Dan nanti setiap hari Senin atau setiap hari Sabtu tergantung menyediakan tersedia waktunya gitu ya. Itu nanti kita baca apa sebetulnya yang anak-anak yang terjadi pada anak-anak. Jadi di situ juga tertulis juga harapan anak-anak. Ya. Jadi saya menyarankan pada anak, kamu jujur menuliskannya. Baik itu kamu merasa sakit hati, kecewa sama gurunya, atau gurunya menerangkannya terlalu cepat atau bagaimana, silahkan kalian tuangkan di buku harian sekolah kalian. Nanti bukunya itu bentuknya bermacam-macam, terserah dengan apa yang anak-anak suka. Ya mungkin ini bisa menginspirasi, bisa dijadikan ya. Mungkin bisa juga diterapkan di kelas lain. Jadi itu ide saya akhir-akhir ini untuk mengetahui ya, kadang-kadang anak-anak itu tidak jujur tentang apa yang dia rasakan, atau mungkin dia pernah diberi temannya itu tidak mampu untuk mengungkapkannya kepada orang lain, mungkin takut dan lain-lain. Tapi kalau dibuatnya mungkin dia berani menuliskannya. Jadi kita secara dini bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas. Ya mungkin ada yang lain yang punya ide di kelasnya bisa disampaikan. Mungkin Bu Mini. Ya, saya merasa bahagia kemarin karena di kelas 3 itu Bu Mini sudah membuat kesepakatan kelas. Ya. Mungkin bisa juga diterapkan di kelas-kelas yang lain. Ya. Daripada kita menyelesaikan permasalahan dengan buku dengan konsekuensi ya. Insya Allah itu bisa untuk perkembangan literasi. Jadi dengan adanya pembacaan itu kan anak-anak mulai belajar melancarkan membaca. Nanti kalau saya tidak lancar membaca, saya malu. Dengan itu berarti itu motivasi positif untuk anak-anak kita. Saya setuju untuk setiap kelas seperti yang dilakukan oleh tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Mini. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu? Izin bertanya Bu, untuk buku harian itu nantinya apa dibawa anak pulang kemudian ke sekolah setiap hari, atau buku itu dikumpulkan di kelas? Terima kasih. Kalau di kelas saya, mungkin itu tergantung wali kelasnya masing-masing. Kalau di kelas saya ya disuruh bawa pulang, cuma nanti setiap hari Sabtu dikumpulkan. Jadi itu juga sebuah untuk refleksi diri, refleksi kita sebagai guru. Apakah selama 1 minggu itu saya melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk anak, gitu. Umpan balik dari anak. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan teknik yang lain, yang biasa. Mungkin demikian Bapak Ibu. Ya, saya kira demikian pengibasan modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang menjadi visi dari sekolah kita dapat terwujud dengan adanya kolaborasi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kemajuan SD Negeri Geren. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
modul 1.4 budaya positif. Banyak sekali materi-materi yang telah kita terima, yaitu tentang keyakinan kelas, bukan merupakan keinginan guru tapi keinginan dari semua siswa, karena semua siswa ikut berperan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Kemudian bahwa disiplin itu artinya belajar, karena selama ini kita salah mempersepsikan ya Bu ya. Kemudian tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi, karena restitusi itu merupakan proses memperbaiki kesalahan, jadi untuk kedepannya hukuman itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah, seperti itu Bu. Okay. Kemudian selanjutnya rencananya membuat buku harian atau diary tentang apa yang siswa lakukan atau rasakan selama di sekolah. Mungkin demikian, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar dapat kita laksanakan di sekolah kita ke depannya, sehingga kita bisa tidak hanya memberikan ilmu tapi memberikan pengarahan kepada anak-anak, sehingga anak-anak belajar dengan perasaan yang nyaman dan dihargai, dan seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah adanya pengimbasan, kami menjadi tahu bahwa memberikan hukuman kepada murid yang melanggar aturan itu tidak efektif dalam mendisiplinkan murid tersebut karena berdampak negatif, serta perlunya kita buat kesepakatan di masing-masing kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pengimbasan budaya positif di sekolah kami, maka kami dapat mengetahui bahwa hukuman kurang efektif untuk mendisiplinkan siswa, sehingga di kelas kami dilakukan tahapan segitiga restitusi untuk menilai mendisiplinkan anak-anak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natifa, saya kelas 6. Alhamdulillah sekarang di kelas saya tidak ada lagi hukuman. Apabila kami melakukan pelanggaran, guru menasihati dan kami menyadari untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia, saya kelas 5 SD Negeri Kuburan. Sekarang saya lebih nyaman belajar karena kelas kami membuat keyakinan kelas. Adanya keyakinan kelas membuat kami saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.